Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, keluarga dibentuk bukan hanya semata-mata memenuhi hasrat insting kemanusiaan. Keluarga dibentuk memiliki visi yang jelas, memiliki tujuan-tujuan yang sangat mulia. Pernikahan bukan semata-mata seorang laki-laki mencintai seorang perempuan lalu mereka menghalalkannya menjadi sebuah pernikahan, menjadi sebuah keluarga. Akan tetapi, menikah dan hidup berumah tangga adalah satu proses untuk menuju kepada visi yang sangat agung. Dalam bahasa masyarakat Indonesia yang religius, visi adalah sesuatu yang sangat utama, tujuan-tujuan luhur. Semua dari masyarakat Indonesia yang religius ini menghendaki kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Bukan semata-mata visi duniawi, tetapi ada visi ukhrawi. Sebagai muslim, kita semuanya menghendaki kehidupan keluarga yang kelak akan bisa berbahagia sampai di surganya Allah SWT. Inilah visi yang sangat besar itu. Visi ini dicanangkan sejak awal sebelum mereka bersepakat untuk menikah. Maka inilah yang disebut sebagai visi level 1, ketika seorang laki-laki lajang, seorang perempuan lajang memiliki visi dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kemudian ada visi level 2, ketika mereka saling berkenalan, berta'aruf, bersepakat untuk menuju kepada pernikahan dengan kesepakatan visi. Bahwa aku menikah dengan kamu karena kita sama visinya, bahwa kita sepakat menikah karena kita memiliki visi yang sama untuk kita capai secara bersama-sama. Kemudian ada visi level ketiga, yaitu ketika mereka sudah menikah dan hidup berumah tangga, maka mereka kembali mengokohkan visi itu dalam pernyataan-pernyataan yang lebih tegas, bahwa keluarga kita ini akan mencapai kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dapat surga dunia, baiti janati, dan dapat surga akhirat, yaitu surganya Allah SWT kelak ketika kita semuanya sudah menghadap kepadanya. Inilah visi yang sangat besar itu. Visi yang besar ini harus ditanamkan dan diinternalisasikan di dalam kehidupan kita semuanya. Apa gunanya visi? Sahabat sekalian, kalau kita sudah memiliki visi yang sangat besar dalam kehidupan kita, dalam hidup rumah tangga kita, maka kita bisa menggunakannya sebagai patokan, sebagai sebuah guidance di dalam hidup sehari-hari. Seorang ulama mengatakan, tidak ada masalah yang besar dalam hidup kita ini. Tidak ada masalah yang berat di dalam perjalanan kehidupan kita selama di dunia. Karena masalah kita ternyata hanya satu, yaitu apabila dari semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini ternyata tidak bisa membawa kita menuju kepada surganya Allah SWT. Maka karena kita memahami visi demikian pentingnya, visi surga itu harus dihadirkan dan diinternalisasikan. Setiap kali keluarga ini berhadapan dengan masalah, cobalah kembali kepada visi. Ada problem komunikasi, ada problem ekonomi, ada konflik antara suami dan istri misalnya, ada konflik antara menantu dengan mertua misalnya. Tetapi semuanya kita kembalikan kepada visi, bahwa visi hidup kita, visi keluarga kita adalah menuju kepada surganya Allah SWT, surga dunia dan surga akhirat. Oleh karena itu kita merasa bahwa problem-problem yang kita ukur dari segi surganya Allah SWT itu semuanya menjadi kecil. Kita tidak melihatnya menjadi sesuatu yang sangat berat dan besar. Itu kegunaan visi. Kegunaan yang lebih utama lagi adalah bagaimana visi ini memandu arah hidup kita. Kalau memang ingin ke surga, maka ada jalan yang harus ditempuh oleh para pecinta surga. Kalau ingin berjalan ke surga, tidak menyeleweng, tidak serong, tidak melakukan tindakan penyimpangan, tidak melakukan tindakan kemaksiatan. Itulah keluarga yang kelak akan berjalan menuju kepada surganya Allah SWT. Nah sahabat sekalian, visi yang sangat besar dan sangat mulia ini didetailkan di dalam jabaran-jabaran tujuan. Kita punya tujuan-tujuan yang lebih terukur. Misalnya, dalam hidup berumah tangga, ada tujuan-tujuan mulia yang telah Allah tetapkan, yang telah ditetapkan oleh agama untuk dicapai di dalam hidup berumah tangga. Di antara tujuan hidup berumah tangga adalah menyalurkan fitrah kemanusiaan.
Dengan kita menikah, maka fitrah kemanusiaan kita, semua potensi-potensi fitrah kita tersalurkan secara benar. Di antara tujuan hidup berumah tangga adalah menciptakan generasi keturunan, menciptakan anak-anak yang soleh dan solihah, yang kelak akan membangun peradaban, meneruskan generasi-generasi sebelumnya. Di antara tujuan mulia dari pernikahan adalah membuat suasana yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dengan suasana yang nyaman seperti ini, maka semua manusia akan berada dalam situasi yang tenang, stabil. Dia akan optimal dalam bekerja. Orang yang tidak sakinah, orang yang tidak tenang, bekerja pun tidak bisa optimal. Melaksanakan tugas-tugas juga tidak bisa optimal. Itulah fungsi keluarga yang luar biasa dahsyatnya. Berumah tangga juga bagian yang utuh dari upaya kita untuk membangun peradaban kemanusiaan. Para ahli telah menyatakan bahwa keluarga adalah pondasi untuk membangun sebuah negara. Tidak ada negara yang kokoh kalau keluarganya tidak kokoh. Bahkan keluarga adalah pondasi bagi tegaknya sebuah peradaban kemanusiaan. Tidak bisa terbayangkan bagaimana satu peradaban bisa tegak, bagaimana peradaban bisa hadir kalau di dalamnya tidak ada keluarga. Keluarga adalah pondasi-pondasi yang sangat kokoh dalam upaya untuk menciptakan satu keluarga, satu negara, dan negara yang kokoh ini akan menjadi pondasi bagi terbentuknya sebuah peradaban kemanusiaan yang sangat luas. Oleh karena itu, kalau kita rujuk dari awalnya, untuk membangun sebuah peradaban yang kuat, harus diciptakan negara-negara yang kuat. Dan negara yang kuat ini harus dimulai dari keluarga-keluarga yang kuat. Inilah tujuan yang sangat mulia di dalam menikah dan hidup berumah tangga. Kalau di luar sana, mungkin sebagian orang berpikir, menikah itu karena aku cinta kamu dan kamu cinta aku. Tetapi dalam perspektif peradaban, kita menilai tujuan hidup menikah, tujuan hidup berumah tangga tidak semata-mata dalam kaitan dengan menyalurkan fitrah kemanusiaan. Ada tujuan-tujuan yang sangat mulia, tujuan-tujuan yang sangat besar yang terkait dengan menciptakan negara yang kuat, termasuk menciptakan peradaban yang kuat. Memahami tujuan yang mulia seperti ini, sahabat sekalian, membuat kita semuanya akan bisa mengatasi berbagai macam persoalan di dalam hidup berumah tangga. Apabila suatu ketika dalam hidup berumah tangga kita menemukan hal yang tidak menyenangkan, maka ingatlah bahwa tujuan menikah bukan hanya untuk bersenang-senang. Kalau kita mengerti ini, maka semua masalah akan bisa kita lewati berbasis kepada visi, berbasis kepada tujuan-tujuan yang mulia di dalam hidup berumah tangga. Orang di luar sana begitu menemukan ketidaksukaan, hal yang tidak menyenangkan dalam hidup berumah tangga, mereka cepat berputus asa dan mereka mengatakan tujuan tidak tercapai karena aku tidak bahagia dalam hidup ini. Padahal tujuan menikah bukan hanya untuk bersenang-senang. Sangat banyak tujuan-tujuan mulia dalam pernikahan yang tidak bisa dicapai tanpa pernikahan. Maka kembalikan semuanya kepada visi, kembalikan semuanya kepada tujuan. Menikah punya visi yang sangat besar. Menikah punya tujuan-tujuan yang sangat besar. Kita tidak mungkin mencapai visi yang besar itu, tidak mungkin mencapai tujuan-tujuan yang mulia itu kalau kita tidak melaksanakan pernikahan dan tidak membentuk sebuah keluarga. Inilah hakikat visi, inilah hakikat tujuan dalam pernikahan yang harus diwujudkan secara kolektif oleh suami, istri, dan anak-anak. Pastikan visi dan tujuan-tujuan berumah tangga ini terinternalisasikan dengan baik pada suami, pada istri, pada anak-anak, dan pada semua anggota keluarga kita. Sehingga kita sebagai satu tim berkolaborasi untuk berjalan, berproses, bergerak bersama-sama menuju kepada visi dan tujuan-tujuan mulia tersebut. Demikian sesi kali ini, akan kita teruskan dalam sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.